Shalom, salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku. Kiranya semuanya dalam keadaan baik, sehat, kuat, dan segar. Dan senantiasa merasakan pertolongan sukacita dan pengharapan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, Rabu, 18 November 2020, kita kembali merenungkan sabdanya yang didasarkan dari Injil Lukas pasal 19, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10, dengan judul perikop Zakeus, dan tema hari ini, taat dan saling membangun. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, atas kekuatan, atas penyertaan dan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam-Mu, kami boleh terus menjalani kehidupan dan menempuhnya, sekaligus kami boleh merayakan dengan sukacita, gembira, dan tawa. Sekalipun banyak sekali pergumulan kehidupan yang harus kami hadapi, tetapi kasih-Mu Tuhan senantiasa hadir, menguatkan, menyegarkan, dan memberikan kami pengharapan yang kuat. Untuk itu Tuhan Yesus, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang Kau nyatakan di dalam hidup kami. Dan anugerah keselamatan-Mu itu juga Tuhan yang hari ini hendak kami renungkan kembali melalui kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasal 19, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Biarlah Engkau yang berfirman dan bersabda Tuhan, siapkan tubuh jiwa roh kami melalui kuasa-Mu ya Roh Kudus ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir dan mengurapi kami. Mohon ampun Tuhan atas setiap dosa pelanggaran kami. Kuduskan layakan kami Tuhan, melalui tubuh dan darah-Mu yang menyucikan dan menyelamatkan kami. Kami yakin Tuhan Engkau mengampunkan dosa kami. Dan di dalam-Mu Tuhan Yesus, sang sumber kebenaran, sabda dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Mari kita renungkan sabdanya, didasarkan dari Injil Lukas pasal 19, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, dengan judul perikop Zakeus. Lukas pasal 19, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian sabda Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia, mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Yesus, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Berbahagialah kita yang merenungkan sabdanya, berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin.
Tema hari ini, taat dan saling membangun. Sangat menarik perikrop ini jika kita renungkan dan refleksikan bersama. Yang tidak hanya dalam ingatan kita Zakheus yang bertumbuh pendek dan kemudian ia naik pohon ara. Yang menarik, mari kita mulai dari ayat yang ketiga. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Kata berusaha menunjukkan bahwa Zakheus sudah ada upaya atau motivasi yang sungguh-sungguh untuk berjumpa dengan Yesus. Upaya dan motivasi tersebut terwujud di ayat yang keempat. Disebutkan, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Artinya, usaha diwujudkan dalam upaya dan motivasi. Tindakannya apa? Yaitu berlari mendahului orang banyak dan memanjat pohon ara. Ini menjelaskan bahwa Zakheus tidak hanya sekedar berusaha dalam pikirannya, tetapi ia menunjukkan dalam tindakannya, dalam upaya kreatifnya, dalam upaya untuk melakukan sesuai dengan apa yang ia maui dalam usaha dan upaya serta motivasinya. Bahasa Jawanya ngobah ke awak. Artinya menggerakkan seluruh tubuh jiwa rohnya untuk mencapai pada tujuan yang ia harapkan. Persis seperti tadi di ayat 4. Tindakan Zakheus yang tadi melampaui, mendahului, dan lebih tinggi, sekalipun ia pendek, menunjukkan bahwa ia memang berusaha dengan keras untuk mencapai dan mendapatkan apa yang menjadi harapan dan tujuannya. Dari inilah kita bisa merefleksikan. Yang pertama, Zakheus melampaui kenyamanan dirinya yang disebut kaya di ayat yang kedua. Ia sebenarnya tidak perlu melakukan apa-apa, wong sudah cukup kaya, nyaman. Tetapi ia tidak berhenti pada kata nyaman. Ia ingin menemukan sesuatu yang baru, yang ingin dilihatnya, yang ingin ditujunya. Dan yang baru ini tentu saja ada sesuatu yang selama ini ia tidak dapatkan dari kenyamanan, dari hartanya, kekuasaan, dan lain sebagainya. Inilah pesan bagi kita bersama, bahwa seringkali kita tidak menggerakkan tubuh jiwa roh kita, karena kita merasa nyaman dengan apapun yang ada dalam kehidupan kita. Entah jabatan, pangkat, kekayaan, dan semuanya. Mungkin relasi kita dengan yang lain. Tidak ada upaya yang keras untuk kemudian dengan terbuka meraih sesuatu yang baru, yang terserak, yang ada, dan berlimpah di hadapan kehidupan kita. Zakheus memilih untuk tidak nyaman dan berhenti dengan kekayaannya. Yang kedua, Zakheus melampaui keterbatasan apapun dalam dirinya. Jika membaca ayat yang ketiga dan keempat, fisiknya jelas pendek. Tapi ia melampaui semuanya. Berlari lebih cepat, mendahului orang banyak. Kemudian memanjat pohon yang tinggi, pohon ara, untuk melihat Yesus. Artinya, Zakheus tidak menyerah dengan keadaan dirinya yang berbeda dengan yang lain. Demikian juga inilah pesan yang kedua bagi kita. Bahwa kita punya keterbatasan apapun dalam kehidupan kita. Maka kiranya keterbatasan itu jangan menjadi dalih, jangan menjadi prasangka, jangan kemudian menjadi cara kita untuk menarik diri atau minder dengan masyarakat di sekitar kita. Saya kan miskin. Saya kan bodoh. Saya kan tidak bisa apa-apa. Tidak demikian.
Lihatlah Sakeus dalam keterbatasan apapun. Ia mencoba meraih, kata berusaha dihidupi. Bukan hanya disebutkan tadi dalam pikiran dan angan-angan, tetapi tindakan dan upaya yang keras. Yang ketiga, Sakeus melampaui pandangan masyarakat umum tentang dirinya. Secara khusus di ayat yang keempat, jelas ia disebut sebagai pengkhianat. Jelas ia disebut sebagai orang yang berdosa. Tetapi ia tidak mau terhisap oleh omongan-omongan orang yang menghakimi dirinya. Ia keluar dan membebaskan dirinya untuk menjemput sesuatu yang baru yang menjadi pengharapan hidupnya. Sesuatu yang baru yang mengangkat dirinya dan membangkitkan hidupnya. Maka ia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melampaui semuanya. Untuk itu, mari kita berusaha bersama-sama juga pada pesan yang ketiga. Jangan kita kemudian menjadi berhenti oleh karena ucapan, tuduhan, dan penghakiman yang ada di sekitar kita. Kita merasa terganggu dengan omongan-omongan orang lain, dirasani, dibicarakan, bahkan mungkin kita difitnah dan lain sebagainya. Tenangkan saja, mari kita meraih, kita menyerahkan, dan kita mau mencari dan berjumpa dengan Yesus. Maka yakinlah, apapun itu tidak akan pernah menghalangi atau mematikan kita. Jika kita mau datang kepada Yesus, maka ucapan-ucapan atau tuduhan apapun atau bahkan penghakiman apapun tidak akan pernah mengenai tubuh jiwa roh kita jika kita mau datang kepada Kristus Yesus. Inilah pesan yang ketiga. Mari kita lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Secara khusus di ayat yang kelima, Tuhan mengatakan, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ini menarik. Tuhan mengerti paling dalam dari upaya atau usaha atau motivasi yang keras dari Sakeus untuk melampaui semuanya itu. Dan Tuhan menyambut. Inilah pesan yang keempat bagi kita bersama, bahwa Tuhan menyambut kita bersama jika kita sungguh-sungguh untuk datang kepadanya. Yakinlah Tuhan menyambut dan menjemput satu persatu kita. Dengan harapan, dengan permohonan, dengan berbagai pergulatan, dengan ucapan syukur dan lain sebagainya. Maka jangan pernah kita berhenti dan menyerah. Untuk menemukan sesuatu yang baru dan berkelimpahan di dalam kasih dan kuasa Kristus. Yakinlah pula. Seperti di ayat ke-7. Sekalipun orang menuduh, disebutkan, ia menumpang di rumah orang berdosa. Yakinlah Tuhan Yesus itu berpihak bukan kepada orang yang mengatakan banyak, tapi berpihak pada kebenaran itu sendiri. Jika kita benar, Tuhan berpihak kepada kita. Maka jangan pernah sangsikan Tuhan. Sekalipun mungkin kita sendiri, sekalipun kita mungkin dipojokkan dan dihakimi. Tapi jika kita benar, Tuhan akan membela kita. Mungkin kita dianggap aneh, mungkin kita dianggap kontroversial, berbeda dari yang umum. Tetapi jika kita benar, yang umum atau masyarakat banyak justru salah, yakinlah Tuhan ada di pihak kita. Inilah pesan yang keempat. Maka pesan yang kelima, di ayat yang ke-7 jelas bahwa orang banyak tidak melakukan upaya apapun, menjadi penonton yang hanya sekedar menghakimi. Tidak ada upaya yang keras, seperti halnya yang dilakukan Sakeus. Mulut mereka hanya sekedar menghakimi, hati mereka terkunci. Maka inilah pesan bagi kita bersama. Kita jangan sampai terhisap dengan omongan-omongan, kata orang, atau pembicaraan yang dianggap sudah meluas. Hati-hati, pertanyakan kebenarannya. Hati-hati kita terhisap untuk berpikir hal yang sama yang negatif, yang tidak benar. Inilah pesan yang selanjutnya. Agar apa? Agar kita tidak terjebak pula menjadi penonton yang hanya sekedar menghakimi dan tidak berjumpa dengan Kristus. Maka sebagai penutup, tema taat dan saling membangun. Sakeus sudah menunjukkan bagaimana ia taat. Dan ketaatan itu bukan hanya dengan upaya-upaya yang keras tadi.
dibuktikan. Secara khusus di ayat ke-6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kesukacitaan itu diwujudkan kembali di ayat yang ke-8. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Upaya yang keras, perwujudannya adalah pertobatan itu sendiri. Hidup, berserah dan menyerah kepada Kristus dan mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya sekedar berusaha saja melakukannya, tetapi juga mengembalikan semua itu kepada Tuhan oleh pertobatan kehidupan kita bersama. Maka, apa yang terjadi? Jika kita melakukan ketaatan dan kemudian kehidupan kita mau membangun satu dengan yang lain, maka yakinlah, persis di ayat yang ke-9 sampai dengan ke-10. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Maka terjadi keselamatan, berkat kasih dan kemurahan terjadi atas kehidupan kita, bersama dengan keluarga kita. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Maka percayalah, Tuhan akan terus mencari, menyelamatkan kita bersama. Kita secara pribadi, kehidupan keluarga kita, bergereja kita, bermasyarakat dan berbangsa kita. Oleh karena itu, mari kita taat dan saling membangun dalam usaha yang keras, dalam upaya yang keras, dalam motivasi yang sungguh-sungguh untuk datang kepada Kristus yang melampaui dari setiap keterbatasan apapun. Maka yakinlah, Tuhan menjemput, menerima, dan hadir dengan menyatakan keselamatan kepada kita bersama. Sebagai pertanyaan panduan untuk refleksi kita bersama, apakah kita sudah melakukan usaha yang sungguh-sungguh melalui upaya dan motivasi kita dalam kehidupan ini untuk mencari dan berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikian renungan Rabu 18 November 2020. Amin. Bagian keempat, teks pertama. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku, mari kita menutup renungan Rabu 18 November 2020 di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebenaran sabda-Mu yang kami terima pada hari ini, yang didasarkan dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Kiranya kami dimampukan taat dan saling membangun, berusaha yang diwujudkan dalam upaya dan motivasi yang sungguh-sungguh untuk mencari dan menemukan-Mu Tuhan dalam panggilan hidup kami. Mampukan kami percaya bahwa jika kami berjumpa dengan-Mu Tuhan, maka Engkau menyatakan keselamatan itu kepada kami semuanya. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, pimpinlah kami dan sertai kami, kini dan sepanjang masa dalam berkat-Mu, dalam kasih-Mu. Oleh karena itu juga Tuhan, dalam kasih dan berkat-Mu, kami serahkan Tuhan hamba-hamba-Mu yang dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan, dan mereka yang sudah memasuki masa adiuswa atau lanjut usia. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugiras Sariman, Ibu Tiem Mangun Sentono, Bapak Siswo Prayitno, Bapak Saharun, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Ibu Marti Utomo, Ibu Suwartono, Ibu Waginah Paijo, Ibu Sri Mulyani, Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, Bapak Sudarsono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Bapak Warsito Utomo, Ibu Swiati Sriwiyati, Bapak Rasdiman, Bapak Setiantono, dan beberapa jemaat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tolonglah ya Tuhan dalam berkat damai dan kasih-Mu, Engkau yang menguatkan, Engkau yang memulihkan dan menyegarkan hamba-hamba-Mu ini Tuhan satu persatu dengan berkat dan mukjizat-Mu. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami kedukaan, secara khusus untuk keluarga besar Ibu Suminum Hadi Hartono, untuk Ibu Marti Utomo, keluarga besar Ibu Marti Utomo, keluarga besar Ibu Bambang Sularso, keluarga besar dari Mendiang, Ibu Murning Tias Widastuti Gobing,
Biarlah hanya kasih, kemurahan, dan pertolongan-Mu ya Tuhan, yang memberikan kesegaran, yang memberikan penghiburan, yang memberikan kekuatan bagi keluarga yang berduka. Hanya kasih-Mu Tuhan yang menegakkan kembali mereka, supaya mereka boleh melanjutkan kehidupan dengan syukur dan percaya kepada-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kami dalam setiap pergumulan kami, harapan kami, Engkau yang mengetahui dari setiap upaya dan perjuangan kami, mencukupi kebutuhan hidup, kami yang studi, kami yang memulai usaha-usaha baru, kami yang mendidik anak, mendidik cucu dan semuanya, kami yang mengalami berbagai tekanan hidup, kami yang merindukan pasangan hidup, kami yang merindukan kehadiran putra dan rumah tangga kami, tolonglah Tuhan, biarlah kasih karunia dan berkat-Mu hadir atas seluruh pengharapan kami. Demikian juga untuk pelaksanaan ibadah penhabisan pada Minggu 29 November 2020, kami serahkan Tuhan pada tangan rahmat dan kuasa-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, termasuk Engkau, kami yakin Tuhan hadir atas kehidupan Saudara Vikaris Ardi Tulus Arianto. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bila pertolongan, kasih, dan kemurahan-Mu Tuhan yang menyelamatkan bangsa kami, khususnya dalam menghadapi atau melawan bencana COVID-19. Secara khusus pula Tuhan, dalam situasi Merapi di Yogyakarta ini, tolonglah kami Tuhan untuk tetap bersama-sama saling membangun, untuk kemudian merapatkan kehidupan persekutuan dengan masyarakat dan gereja-gereja dalam mengatasi situasi atau menghadapi situasi Merapi Tuhan. Oleh karena itu tolonglah kami dengan hikmat-Mu, dengan pertolongan dan kasih-Mu itu Tuhan. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber kebenaran, keselamatan dan kasih, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku dengan damai, dengan kasih, dan kemurahan-Nya kini dan selamanya. Amin.